Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Anda ada di program Keynote of Life dengan tema sukses di dunia, mati masuk surga. Saudara, program ini sudah pernah dikhotbahkan dari tanggal 18 September 2020 di Facebook grup saya God is so good, dan beberapa khotbah sudah diupload di YouTube channel atas nama Pastor Herman Gideon. Silakan Anda kunjungi karena itu khotbah berseri dengan tema sukses di dunia, mati masuk surga. Saya yakin percaya semua kita menginginkan hal tersebut. Sekarang saya coba untuk khotbahkan kembali dengan lebih komprehensif. Saudara, tidak bisa kita pungkiri bahwa ada banyak orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, bahkan seorang ateis menjadi seorang yang sukses. Dan ada banyak orang Kristen yang taat di dunia ini menjadi orang yang gagal. Baik dari segi bisnis ekonomi, pekerjaan, secara finansial, tidak menjadi berkat, saudara. Gagal dalam keluarga, dalam kesehatan. Lalu mereka berlindung pada firman Tuhan, saya sedang pikul salib. Ini salib saya, saudara. Kegagalan, kesengsaraan seperti itu bukanlah pikul salib. Pikul salib adalah kalau saudara dan saya sedang mengalami tekanan karena nama Kristus. Bersaksi tentang Kristus, ditolak bahkan dianiaya. Nah, itu baru saudara yang kasih pikul salib. Saudara bisa saja kesengsaraan atau kesusahan, kegagalan bukan karena pikul salib. Tapi Tuhan sedang mendisiplin kita, mendidik saudara dan saya supaya sadar atas kesalahan, ada kesalahan atau ada dosa. Saudara, dalam kita mengambil keputusan di dalam hidup ini, saudara. Atau tingkah laku kita, atau perbuatan-perbuatan dan perkataan-perkataan kita yang salah. Yang selalu kita ucapkan dengan penuh dengan kenegatifan, saudara. Hidup tidak ada gairah, tidak ada semangat, saudara, dan tidak percaya kepada Tuhan. Saudara, kalau demikian adanya, maka kita harus bertobat, saudara. Karena hal itu membuat kita dalam hidup ini tidak sukses dan mengalami kegagalan. Bertobat yaitu menyangkal diri. Kemudian minta hikmat kepada Tuhan untuk memperbaiki diri, agar Tuhan pulihkan kita, saudara. Saudara, untuk sukses menurut ukuran dunia itu mudah. Saudara pantang menyerah, rajin, tekun, ulet, cerdas, dan kreatif dalam memanfaatkan kesempatan atau peluang. Saudara tepat dan akurat dalam mengambil keputusan, saudara. Semua dapat dipelajari dan dikonsultasikan melalui para konsultan yang luar biasa, saudara kasih. Haleluya. Tapi firman Tuhan berkata untuk kita semua pada pagi ini bahwa apa gunanya apabila kita memiliki dunia ini dengan segala kemegahannya, kemewahannya, kekayaannya, saudara, kalau jiwa kita binasa. Saudara, khotbah sukses di dunia mati surga adalah program agar orang percaya punya keyakinan bahwa anak-anak Tuhan harus sukses. Dan percaya bahwa Tuhan Yesus telah menyediakan tempat bagi kita. Dan kita mengakhiri pertandingan iman kita dalam dunia ini, kita percaya ada tempat yang disediakan Tuhan bagi kita. Kalau orang yang percaya kepada Tuhan tidak demikian, bagaimana dengan orang dunia? Apa kata dunia, saudara yang kasih? Saudara, kalau saudara ikuti khotbah ini dan dari awal, maka kesimpulannya adalah memang Tuhan mendesain kita untuk menjadi orang-orang sukses, bukan orang gagal, saudara yang kasih. Menurut Alkitab, definisi sukses itu apa, saudara? Yosua pasal 1 ayat 8, firman Tuhan berkata demikian. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Saudara, sebab dengan demikian perjalanan saudara dan saudara dalam hidup ini akan berhasil
dan engkau akan beruntung. Itu jaminan dari firman Tuhan Yosua pasal 1:8. Saudara, di sepanjang perjalanan kepemimpinan Yosua menjadi berhasil. Beda dengan Daud, dan Yosua adalah orang yang diizinkan oleh Tuhan untuk masuk ke dalam tanah perjanjian, tanah Kanaan, menjadi tujuan utama ketika orang Israel dikeluarkan dari Mesir. Saudara yang kasih, Yosua menjadi orang yang beruntung, orang yang berhasil. Karena apa? Karena Yosua taat kepada firman Tuhan. Saudara bisa baca sejarah tentang Yosua. Yosua taat kepada kepimpinan Tuhan. Tuhan ingin kita dipimpin oleh firman Tuhan sampai sukses. Sampai sukses itu diraih, saudara. Dan kita punya keyakinan pula, ketika kita mengakhiri pertandingan iman kita dalam dunia ini, kita pun sukses untuk masuk ke dalam kerajaan yang kekal. Saudara kasih. Don't make experiments. Jangan membuat percobaan, jangan membuat cara-cara kita sendiri, saudara kasih. Tetapi bacalah, renungkanlah, perkatakanlah firman Tuhan, dan bertindaklah hati-hati sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Dengan ketaatan kita sedang terhubung dengan sumber kuasa untuk sukses, dan pemilik sukses itu sendiri, saudara, dan pemilik surga, saudara, yang akan diberikan kepada kita orang-orang yang taat dan mengasihi Dia. Saudara, sukses yang bagaimanakah, saudara kasih? Yosua pasal 1:8 tadi berkata bahwa janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai, saudara kasih, dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Sukses yang kita inginkan, sukses yang dimaksudkan dalam khotbah ini adalah akibat dari memperkatakan, merenungkan, dan bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Dan kita percaya inilah jaminan yang Tuhan berikan kepada kita. Dan kita akan lihat betapa dahsyatnya kuasa firman Tuhan itu ketika Dia mengubah kita, membawa kita untuk menjadi orang yang sukses. Yang akan membawa kita bukan sekedar sukses, tapi menjadi orang yang beruntung. Jadi bukan sekedar sukses di dunia ini, tetapi beruntung artinya ada penambahan, ada nilai tambah, ada added value. Saudara, ada keyakinan bahwa bukan hanya sekedar sukses dalam dunia ini, kita pun akan sukses untuk masuk dalam kerajaan surga yang kekal. Saudara, kalau kita baca dalam kitab Ulangan pasal 28, ada banyak berkat yang Tuhan telah siapkan bagi kita, saudara yang kasih, bagi orang-orang yang taat kepada firman Tuhan, yang melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Saudara, saya akan memperlihatkan kepada 2 bidang saja, saudara yang kasih, yang menjadi bagian yang begitu dikejar oleh orang-orang, oleh manusia di dalam dunia ini. Yang pertama adalah kekayaan, saudara yang kasih. Saudara, Tuhan ingin kita kaya. Karena itu Dia menjadi miskin supaya kita diperkaya di dalam Dia. Dia datang untuk memberikan kita hidup dalam segala kelimpahan. Itu tujuan Tuhan memanggil kita, menjadikan kita anak-anak, menjadi ahli waris akan janji-janji Tuhan. Saudara, emang Tuhan peringatkan kepada kita, orang yang ingin kaya akan jatuh dalam berbagai-bagai percobaan. Terima kasih. Oleh karena itu kita harus mengenali kekayaan yang bagaimanakah yang dimaksud sukses oleh Tuhan itu. Terima kasih. Saudara, ada 3 jenis kekayaan. Kekayaan yang pertama kita bisa baca dari Lukas pasal 4 ayat 5 sampai 7. Kemudian Ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata Ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia, kehebatan dunia, kekayaan dunia. Saudara yang kasih, kata iblis kepadanya, segala kuasa ini serta kemuliaan akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku. Dan aku memberikan kepada siapa saja yang ku kehendaki. Jadi jika engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Haleluya.
Saudara, melalui ayat yang kita baca ini, jelas iblis punya kuasa untuk menyerahkan segala kemewahan, kekayaan, kemegahan, saudara, dunia ini kepada kita bagi orang-orang yang mau menyembah dia. Menyembah iblis, saudara kasih. Jadi ada kekayaan yang bisa diberikan oleh iblis. Dan itu fakta, realitas, saudara kasih. Itu yang namanya sering disebut adalah pesugihan, saudara kasih. Bagaimana orang datang ke tempat-tempat tertentu, menjadi hamba iblis, mengadakan perjanjian khusus dengan iblis, lalu diberikan kekayaan di dalam dunia ini. Saudara, bisnis yang sukses tetapi ada tumbal yang harus diserahkan kepada iblis. Saya tidak memperjelas lebih jauh lagi, saudara kasih, tetapi saya yakin percaya, saudara mengerti perkara ini. Dan saudara bisa baca banyak pengalaman orang-orang memperoleh kekayaan lewat persugihan, lewat iblis, saudara kasih. Yang kedua, saudara, kekayaan itu bisa terjadi, sukses menjadi orang yang sangat kaya, itu bisa terjadi dengan kekuatan kita sendiri. Dan firman Tuhan menyampaikan kepada kita dalam Yeskel pasal 28, 4-6, ayat 4-6. Firman Tuhan berkata demikian. Dengan hikmatmu dan dengan pengertian engkau memperoleh kekayaan. Emas dan perak kau kumpulkan dalam perbenaranmu. Karena engkau sangat pandai berdagang. Engkau memperbanyak kekayaanmu. Dan karena itu engkau menjadi sombong. Oleh karena itu beginilah firman Tuhan Allah. Karena hatimu menempatkan diri sama dengan Allah. Inilah yang Tuhan yang peringatkan kepada kita. Orang yang ingin kaya akan jatuh ke dalam berbagai pencobaan, masalah yang dia hadapi. Itulah kekayaan yang diperoleh dengan kekuatan sendiri. Dan akhirnya menjadi orang sombong. Dia yakin percaya apa yang dia peroleh karena kekuatan dan kemampuan dia sebagai manusia. Yang ketiga, saudara, adalah kekayaan yang dari Tuhan. Nah, inilah sukses kekayaan yang kita ingin raih, yaitu kekayaan yang dari Tuhan. Amsal pasal 10 ayat 22. Jelas firman Tuhan berkata, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Ada jaminan yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau kalau sukses mendapatkan kekayaan dalam dunia ini yang dari Tuhan, maka tidak akan ditambahkan dengan susah payah, dengan penyakit, dengan pencobaan, dengan masalah, karena kita percaya kekayaan itu adalah kekayaan yang berkenan dari Tuhan, yang diberikan oleh Tuhan. Saudara, banyak contoh orang-orang yang begitu kaya sukses dalam dunia ini. Saudara, bahkan di Alkitab tercatat bagaimana Abraham, Ishak menabur, lalu menuai. Dalam Kejadian pasal 26 ayat 12-13 firman Tuhan berkata demikian. Maka menaburlah Ishak di tanah itu. Dalam tahun itu juga ia mendapatkan hasil 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan. Dia menabur karena atas perintah Tuhan. Haleluya. Dan orang itu menjadi kaya. Bahkan kian lama kian kaya. Sehingga ia menjadi sangat kaya. Haleluya, saudara. Jangan biarkan kita ditipu oleh iblis untuk menjadi orang yang miskin, seolah-olah kemiskinan itu adalah kehendak Tuhan. Saudara, Tuhan ingin kita kaya. Haleluya. Bahkan orang yang tidak berhasil menggandakan apa yang Tuhan berikan kepadanya. Seorang menerima 1 talenta tidak berhasil menggandakan apa yang Tuhan berikan kepadanya, kata firman Tuhan. Saudara, artinya orang ini gagal. Saudara, Tuhan perintahkan kepada malaikatnya untuk ditangkap dan dibuang ke kegelapan yang paling dalam. Di dalamnya ada kertak dan gigi. Artinya saudara dan saya diperintahkan oleh Tuhan menjadi orang yang sukses, orang yang berhasil, yang bisa menggandakan, menambah besar setiap apa yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara, sukses yang lain adalah yang menjadi keinginan, saudara kasih, menjadi passion setiap orang adalah menjadi kepala, saudara kasih, menjadi pimpinan, menjadi orang yang tertinggi, saudara.
Dan firman Tuhan berkata demikian kepada kita. Ulangan pasal 28 ayat 13. Tuhan akan mengangkat saudara dan saya menjadi kepala dan bukan ekor, kata Tuhan. Dan bukan sekedar itu saja, tapi Tuhan maintains kita at the top. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Haleluya. Tuhan akan pelihara kita di tempat yang paling tinggi. Saudara, apa yang saudara harapkan di tempat yang paling tinggi? Saudara akan menjadi pimpinan, saudara akan menjadi komisaris, direktur, orang akan menjadi presiden bahkan. Tidak ada yang mustahil bagi orang-orang yang taat kepada firman Tuhan. Dan bahkan Tuhan bilang 3 akan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Saudara, kesuksesan yang didapatkan, 2 hal kesuksesan yang saya ambil sebagai contoh adalah karena ketaatan kepada firman Tuhan. Karena memperkatakan, merenungkan, dan bertindak hati-hati sesuai dengan firman yang disampaikan kalau pada kita. Kalau begitu, saya kasih, apakah parameter sukses kita? Kalau kita memperkatakan, merenungkan, dan bertindak hati-hati sesuai dengan yang tertulis di dalamnya. Ada parameternya, ada ukurannya, saya kasih. Haleluya, puji Tuhan, ada ciri-ciri yang saya kasih. Ciri-ciri yang pertama, kalau saudara adalah sukses karena Tuhan, yang pertama dapat apresiasi dari Tuhan, bukan dari manusia. Dan firman Tuhan berkata demikian dalam Matius pasal 25 ayat 21. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau tetap setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Haleluya. Yang pertama, saudara yang kasih, orang yang sukses karena taat kepada firman Tuhan, yang bisa menggandakan apa yang Tuhan percayakan kepada dia, menjadi sumber-sumber dalam hidup dia. Yang pertama, Tuhan katakan, good job. Good job anakku. Engkau hamba yang baik dan setia. Karena engkau setia dan hamba yang baik, maka aku berikan kepadamu perkara yang lebih besar lagi. Tanggung jawab yang lebih besar lagi. Kesuksesan yang lebih dahsyat dan luar biasa lagi. Dan setelah itu, saudara akan menjadi bagian dari stockholder. Saudara yang kasih, surga yang mulia itu. Segala kekayaan di surga itu menjadi bagian kita. Kebahagiaan kita bersama Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri, yang menjadi Tuhan master kita, saudara yang kasih. Dan kita akan masuk menjadi stockholder di dalam kerajaan Allah, dalam surga yang mulia itu, saudara yang kasih. Yang kedua, saudara yang kasih, sukses. Parameter sukses adalah kita menjadi orang yang teruji dalam segala hal. Ketika pencobaan datang, tantangan datang, menerjang kita, ombak dalam kehidupan kita seringkali, perahu kita diterjangnya seringkali dengan ombak, dan kita tetap di atas permukaan air. Kenapa? Karena kita tidak membiarkan ada hal-hal, perkara-perkara yang tidak berkenan dalam Tuhan yang bisa masuk ke dalam perahu kita. Kita tetap hidup di dalam kekudusan, kesucian. Ketika kita diuji, dibakar dengan api, dan kita tetap keluar menjadi emas. Kita tetap kuat, kita tetap taat kepada Tuhan. Kita tetap menyembah, mengagungkan. Kita tetap bersuka cita dalam Tuhan, kita tetap bersyukur di dalam Tuhan. Sekalipun banyak masalah, pencobaan yang kita hadapi, ketika kita sedang meniti hidup ini untuk mendapatkan sukses yang luar biasa yang Tuhan telah siapkan bagi kita. Kita tetap bersuka cita, bersyukur, kita tetap menabur yang baik, kita tetap mengasihi Tuhan, kita tetap berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Haleluya, dan kita tetap berbuat baik untuk semua orang. Dan saudara percayalah, kalau saudara menang perkara, dengan perkara itulah tanda, itulah parameter, itulah ciri-ciri dari orang yang sukses dari Tuhan.
Saudara kasih, yang ketiga, saudara, inilah yang paling penting dari apa yang harus kita dapatkan, saudara, di dalam kesuksesan itu. Tuhan siapkan kepada kita 5 mahkota. Kita harus dapatkan minimal 1 dari 5 mahkota yang Tuhan siapkan bagi kita. Yang pertama adalah mahkota kemegahan. Saudara yang kasih, adalah orang-orang yang rajin bersaksi dan memenangkan jiwa. Ciri orang yang sukses dalam Tuhan adalah dia rajin bersaksi tentang kehebatan, kebaikan Tuhan, perbuatan-perbuatan besar Tuhan, lalu memenangkan jiwa. Sehingga orang ikut dimenangkan dan merasakan kemenangan itu, dan akhirnya mengetahui, mengenal. Saudara, dia memperhatikan kita, melihat, memperhatikan, lalu memahami, mengenal, dan akhirnya percaya kepada Yesus Tuhan yang memberikan kesuksesan bagi orang-orang yang taat kepadanya. 1 Tesalonika pasal 2 ayat 19 berkata demikian. Sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan Tuhan kita pada waktu kedatangannya, bukankah kamu, yaitu orang-orang yang senang bersaksi dan memuji Tuhan, akan mendapatkan mahkota kemegahan, mahkota sukacita, saudara kasih. Mahkota kedua yang harus kita dapatkan adalah mahkota kebenaran. Saudara, menjaga kekudusan dan orang yang menanti-nantikan kedatangan Tuhan Yesus adalah orang yang menjaga kekudusan dalam hidupnya. Menjadikan tubuh jiwanya terpelihara sempurna menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. 2 Timotius pasal 4 ayat 8 firman Tuhan berkata demikian. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangan Tuhan. Haleluya, sukses yang dari Tuhan adalah orang-orang yang akan mendapatkan mahkota, saudara, kebenaran, yaitu orang-orang yang merindukan kedatangan Yesus. Mahkota yang ketiga, saudara kasih, yang harus kita dapatkan adalah mahkota kehidupan. The crown of life adalah orang-orang yang tahan uji dalam hidup ini, yang menang di dalam menghadapi pencobaan dan tekanan hidup. Saudara, Yakobus pasal 1:12, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Wahyu pasal 2:10, jangan takut terhadap apa yang engkau derita, kata firman Tuhan. Jangan takut, sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Haleluya, puji Tuhan. Dan saya percaya, saudara yang kita kasih Muhammad KC pun telah disiapkan bagi Tuhan mahkota kehidupan ketika dia dimasukkan ke dalam penjara. Bahkan dalam penjara pun dia disiksa, saudara. Dihina dengan kotoran manusia di mukanya, saudara kasih. Tuhan telah siapkan kepada kita mahkota kehidupan. Yang keempat, mahkota abadi, saudara kasih. Internal crown adalah orang-orang yang bisa mengendalikan dirinya. Inilah parameter orang-orang yang sukses menurut Tuhan. 1 Korintus pasal 9:25, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan, menguasai dirinya dalam segala hal, mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Haleluya. Mahkota yang terakhir, saudara kasih, adalah mahkota kemuliaan. Inilah parameter, saudara kasih, yang harus kita dapatkan. Mahkota kemuliaan adalah orang-orang yang setia menggembalakan domba-dombanya. Saudara, ini bukan bicara tentang gembala sidang, saudara kasih. Ini bicara tentang fungsi. Saudara, dimanapun saudara berada, saudara pimpinan di kantor, saudara seorang gembala bagi stafmu di kantor.
bagi bawahanmu. Kalau saudara adalah kepala rumah tangga di rumah, maka saudara gembala bagi keluargamu, bagi istri dan anak-anakmu. Itulah gembala yang berfungsi, saudara yang kasih. Puji Tuhan, 1 Petrus pasal 5 ayat 4 berkata demikian. Maka kamu apabila gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Yaitu bagi orang-orang yang ketika sang gembala agung melihat bahwa orang itu tetap menggembalakan apa yang dipercayakan kepadanya. Komunitas yang dia percayakan, di mana banyak orang-orang yang butuh digembalakan. Keluarga yang butuh penggembalaan kita. Saudara, kantor kita, anak buah kita, staf kita yang perlu kita gembalakan. Dan ketika Tuhan Yesus datang, kita tetap setia untuk menggembalakan mereka. Saudara, Tuhan berkata, orang demikian adalah orang yang sukses dan akan mendapatkan mahkota kemuliaan. Saudara, Tuhan ingin kita sukses. Tuhan tidak ingin kita gagal. Dan kalau terjadi kegagalan dalam hidup kita, percayalah, itu adalah bagian dari hidup kita yang harus kita analisa, yang kita harus cari tahu apa penyebabnya. Lalu kita minta hikmat kepada Tuhan untuk memperbaiki dan bangkit kembali, sering kasih, untuk melakukan kembali dan sampai sukses itu diraih. Sering kasih, kalau tidak sering kasih, orang yang tidak sukses, kata Tuhan, orang yang tidak berhasil menggandakan yang seperti saya sampaikan sebelumnya tadi, bahwa dia akan memerintahkan kepada malaikatnya untuk melemparkan dia dalam kegelapan, di mana di sana ada kertak gigi, ke dalam neraka, saya kasih. Puji Tuhan, saya kasih. Karena khotbah ini adalah khotbah berseri, saya kasih. Khotbah berikutnya adalah bagaimana mekanismenya, saya kasih. Memperkatakan, merenungkan, dan bertindak hati-hati sesuai dengan firman Tuhan. Kita bisa sukses. Bagaimanakah kuasa firman itu bisa membuat kita sukses? Kita akan dengarkan dalam khotbah selanjutnya. Amin. Tuhan memberkati saudara-saudara. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Bagi saudara yang butuh pelayanan khusus atau butuh didoakan, silakan hubungi kami, karena kami ada untuk melayani saudara-saudara sekalian. Tuhan memberkati. Bapa, kami mau serahkan setiap pendengar dari acara Keynote of Life yang kami sampaikan melalui online ini, Tuhan, melalui God is so good FBFC Gothic maupun dalam channel YouTube kami, Tuhan, kami serahkan mereka ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami minta Tuhan pimpin mereka. Tuhan sertaikan, berikan hikmat, kemampuan yang dari surga, yang extraordinary yang dari Tuhan. Supaya Tuhan bawa mereka naik dan tidak turun. Supaya tetap Tuhan pelihara mereka menjadi orang-orang yang di atas, menjadi pimpinan-pimpinan. Bahkan Tuhan berkati dengan berkat-berkat yang luar biasa atas mereka semua. Bahkan berkat-berkat jasmani. Supaya mereka menjadi orang-orang yang diberkati dan memberkati Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami akan saksikan perbuatan-perbuatan besar yang Tuhan lakukan atas kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.